Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tematik. Tematik hari ini adalah bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang unsur-unsur dalam dongeng. Ini ada di buku Bupena 3A halaman 112 dan halaman 117 sampai 118 ya, Nak. Selanjutnya, nah kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang pengertian dari dongeng. Kemudian belajar juga tentang apa kemarin? Ya, kemarin kita belajar tentang jenis-jenis dongeng. Nah, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur yang ada dalam dongeng. Nah, kita dapat menemukan informasi berupa pesan dari sebuah dongeng. Dongeng memuat hal-hal berikut. Nah, yang ada di dalam dongeng itu apa aja unsur-unsurnya? Yang pertama adalah tokoh. Tokoh yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Jadi, pelaku yang ada di dalam dongeng itu disebut dengan tokoh. Yang kedua adalah latar. Latar yaitu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Nah, di dalam dongeng itu kan ada tempatnya di mana, kemudian waktunya atau suasananya. Nah, itu disebut dengan latar. Kemudian watak tokoh. Watak tokoh yaitu sifat dari tokoh dalam dongeng. Sifatnya seperti apa? Misalnya sifatnya bijaksana, baik hati, atau kejam, atau jahat. Nah, itu adalah watak tokoh. Kemudian alur. Alur yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Nah, alur itu adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa yang ada dalam dongeng disebut dengan alur. Kemudian yang kelima, pesan atau amanat. Pesan atau amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Jadi ada pesannya yang ingin disampaikan oleh penulis dongeng, itu disebut amanat ya. Jadi pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca itu amanat atau pesan. Nah, selanjutnya kita punya contoh dongeng. Nah, dongengnya hari ini adalah berjudul Mencari Pohon Buah. Ayo kita baca sama-sama ya, Nak. Pada suatu hari, monyet yang kelaparan bertemu dengan jerapah. Monyet tahu bahwa jerapah sangat pandai mencari makan. Jerapah memakan daun-daun dari pohon yang tinggi. Monyet pun meminta bantuan jerapah untuk mencarikan pohon buah untuknya. Jerapah mengajak monyet ke dekat sungai. Di sana ada banyak pohon. Jerapah berkata, "Ini pohon jambu. Tidak banyak hewan yang tahu bahwa buahnya enak." Monyet yang kegirangan segera memanjat dan memakan semua buahnya. Jerapah hanya geleng-geleng kepala. Jerapah lalu menunjukkan sebuah pohon lagi kepada monyet. Ini pohon mangga, tetapi buahnya agak masam karena belum matang. Monyet tidak memedulikan ucapan jerapah dan memakan semua buah mangga yang ada. Jerapah berkata, "Hati-hati monyet, nanti kamu bisa Hati-hati monyet, nanti kamu bisa sakit perut." "Ah, tidak mungkin jerapah, perutku sanggup menampung semua buah ini. Kamu makan saja daun-daun yang ada." Monyet tertawa. Jerapah hanya bisa menatap temannya dengan khawatir. Tidak lama monyet Tidak lama monyet meringis kesakitan sambil memegang perutnya. "Aduh, aduh, tolong aku jerapah. Ada apa dengan perutku?" Monyet menangis. "Itu karena kamu makan buah yang belum matang, monyet. Kamu juga sudah terlalu banyak makan." Jerapah menolong monyet turun dari pohon. "Aku menyesal, jerapah. Aduh, perutku sakit sekali." Monyet terus menangis. Jerapah lalu mengajak monyet pulang. Monyet berjanji tidak akan serakah lagi. Nah, itu adalah cerita tentang mencari pohon buah. Nah, tugasnya, apa pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut? Nah, pesannya kira-kira apa ya yang ada dalam dongeng tersebut ya? Dituliskan di buku tugasnya ya, Nak. Kemudian yang nomor 2, tuliskan unsur-unsur yang terdapat pada dongeng tersebut. Nah, jadi kalian menuliskan unsur-unsurnya. Seperti tokohnya itu siapa saja? Pemainnya ya, tokoh itu pemainnya. Kemudian watak tokohnya, tadi siapa saja pemainnya, kemudian disebutkan wataknya seperti apa. Dan juga latar dalam dongeng seperti apa ya, dituliskan di buku tugasnya. Selanjutnya kita akan belajar PPKN. PPKN hari ini kita akan belajar tentang mendoakan orang lain. Ini ada di Bupena halaman 119. Saat kamu berdoa, kamu dapat mendoakan teman atau orang lain yang sedang mendapat kesulitan. Ketika ayah pergi keluar kota, kamu dapat mendoakan ayahmu agar selamat sampai tujuan. Ketika temanmu sakit, kamu dapat mendoakan agar temanmu cepat sembuh. Mendoakan orang lain adalah perbuatan baik yang sesuai dengan pengalaman sila pertama dan sila kedua Pancasila. Jadi mendoakan ini adalah hal yang sangat bagus ya, Nak. Jangan lupa untuk selalu mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah,
Ini ada sebuah cerita, kita baca sama-sama ya. Mendoakan kakak. Setiap pagi, Fitri dan kakaknya diantar ayah ke sekolah. Pagi itu kakak berangkat lebih pagi karena akan mengikuti ujian. Ayah akan mengantar kakak pagi ini sehingga tidak bisa mengantar Fitri. Fitri tidak marah. Fitri turut mendoakan kakak agar dapat mengerjakan ujian dengan baik. Fitri juga mendoakan kakak agar mendapat nilai bagus. Nah, itu ceritanya. Kemudian tugas ada di buku Pena 3A halaman 119. Yang pertama, dari cerita di atas jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apakah Fitri sudah mengamalkan sila-sila Pancasila? Jelaskan. Nah, dari cerita itu tadi apakah Fitri sudah mengamalkan sila-sila Pancasila atau belum? Nah, dijelaskan di buku tugasnya ya, Nak. Yang selanjutnya, apa yang kamu lakukan jika kamu jadi Fitri? Nah, kalau kamu jadi Fitri, apa yang kamu lakukan ya? Ditulis di buku tugasnya. Nah, ini PR-nya. Ceritakan pengalamanmu mendoakan orang lain. Tuliskan menggunakan bahasamu sendiri. Jadi kalian menceritakan pengalaman kalian ketika kalian mendoakan orang lain. Ditulis di buku PR-nya ya, Nak. Selanjutnya kita akan belajar matematika. Matematika hari ini kita akan belajar menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Ini ada di buku Pena 3A halaman 120. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. A plus B sama dengan B plus A. Jadi kemarin sifat komutatif adalah sifat pertukaran ya. Sifat komutatif itu sifat pertukaran. Rumusnya jangan lupa yaitu A plus B sama dengan B plus A. Di mana A dan B merupakan bilangan cacah. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa penjumlahan dua bilangan cacah akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Jadi kalau bilangan itu ditukar, hasilnya akan sama saja. Makanya ditulis rumusnya A plus B sama dengan B plus A. Nah, kita dapat menyelesaikan masalah sifat pertukaran dalam bentuk soal cerita. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita dengan baik, kita perlu membaca soal dengan cermat. Setelah itu, kita dapat menuliskan kalimat matematika yang sesuai. Nah, di sini sudah ada contohnya. Contohnya di bus A ada 20 siswa, lalu naik lagi 14 siswa. Jadi, awalnya ada di bus A 20 siswa, lalu naik lagi 14 siswa. Di bus B sudah ada 14 siswa. Setelah itu, beberapa siswa naik lagi ke bus B, sehingga jumlah siswa di bus B sama dengan jumlah siswa di bus A. Jadi, awalnya bus A ini kan ada 20 siswa, lalu naik lagi 14. Kemudian yang di B ini ada 14 siswa. Namun ada beberapa anak lagi yang naik ke bus B sehingga jumlah siswanya yang ada di bus B sama dengan jumlah siswa di bus A. Nah, pertanyaannya yang A, tentukan banyak siswa yang naik lagi ke bus B. Jadi kalian tentukan kira-kira di bus B berapa siswa yang naik lagi ya. Kemudian yang B, tuliskan banyak siswa di bus A dan bus B sesuai sifat pertukaran penjumlahan. Nah, penyelesaiannya kita lihat di sini. Banyak siswa yang naik lagi di bus B adalah jumlah siswa di bus A, yaitu 20 siswa ditambah 14 siswa. Hasilnya 20 tambah 14, 34 ya. Kemudian jumlah siswa di bus B. Tadi yang naik ada 14 siswa kan? Nah, yang B-nya ini belum tahu, jadi titik-titik dulu. Dijumlah sama dengan kan tadi jumlah dari bus A sama dengan bus B itu sama. Jadi jumlahnya sama, tulis 34 di sini. Cara mengerjakannya yaitu 34 yang ini dikurangi dengan 14. Nah, hasilnya adalah 20. Jadi, di titik-titik ini adalah 20. Jadi, banyak siswa yang naik ke bus B sama dengan 20 siswa. Jadi, banyak siswa yang naik lagi ke bus B adalah 20 siswa. Nah, yang A sudah ketemu, sekarang yang B. Banyak siswa di bus A dan bus B sesuai sifat pertukaran pada penjumlahan, yaitu rumusnya tadi apa? A plus B sama dengan B plus A. Jadi, 20 ditambah 14 sama dengan 14 ditambah 20, hasilnya 34. Jadi A plus B sama dengan B plus A. A-nya berapa? 20, B-nya 14. Jadi 20 tambah 14 sama dengan 14 tambah 20. Hasilnya 34. Jadi siswa di bus A adalah 34 dan siswa di bus B juga 34. Nah, itu adalah jawabannya ya, Nak. Nah, untuk tugasnya sama seperti yang ini, hanya angkanya Miss ganti. Nah, ini PR-nya ada di Pena halaman 34, di Pena 3A halaman 120 nomor 1.
Di bus A sudah ada 13 siswa, lalu naik lagi 15 siswa. Di bus B sudah ada 15 siswa. Setelah itu beberapa siswa naik lagi ke bus B, sehingga jumlah siswa di bus B sama dengan jumlah siswa di bus A. Tentukan banyak siswa yang naik lagi ke bus B. Yang kemudian tuliskan banyak siswa di bus A dan bus B sesuai sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, seperti ini hanya Miss Cynthia ganti ganti jumlahnya saja. Selamat belajar ya nak, kalau belum paham bisa WA Miss Cynthia, nanti Miss Cynthia telepon. Nah, Miss Cynthia rasa sudah cukup untuk hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.